Saya seminggu terakhir ini kerja di Value Village, ya. Jadi seminggu ini ya, jadi 2 minggu yang lalu saya apply kerja. Kadang-kadang kalau lagi apply kerja saya sudah lupa apply kemana aja. Belasan, mungkin lebih dari 20. Hal yang baru adalah saya apply ke funeral home, ya. Jadi ada teman saya, nah dari sini dia bilang orang kan mati setiap hari, jadi it's a good business. Oke, terus saya apply dan just sharing, saya apply yang paling ekstrim. Saya nggak mau jadi supirnya, nggak mau jadi asistennya, saya mau yang mandiin, gitu ya. Jadi tapi nggak boleh mesti sekolah dulu itu. Tapi saya apply aja, apply macam-macam gitu. Anyway, setelah apply, besoknya saya dapat respon. Jadi saya apply Senin atau Selasa, besoknya saya dapat respon dari Value Village besok paginya. Hari Rabu saya dapat respon gitu. Jadi jam 9 pagi itu saya ada email, kalau kamu mau kerja di Value Village gitu ya, ada 2 syaratnya. Belum digaranti tapi ada 2 syaratnya. Jam 1 siang hari ini datang untuk interview dan harus available untuk kerja besok Kamisnya berarti. Saya balesin, oke, saya bisa datang jam 1. Di interview jam 1, 6 orang grup interview gitu ya. Semua pertanyaannya sama, kita semua dengar jawabannya orang-orang lain. Setelah grup interview selesai dengan 3 pertanyaan, kemudian yang interview 2 orang bilang, give us a minute, kita mau diskusi. Terus mereka pergi sebentar, kita juga lihat mereka di mana, mereka diskusi. Terus mereka balik ke kita, terus mereka bilang, ini pergi ke belakang, bisa kerja. Yang 3 orang, thank you for coming. Ya, terima kasih sudah datang. Kita nggak bisa terima, gitu ya. Saya termasuk yang nggak diterima. Ya, it's okay, karena sebelum interview saya sudah berdoa ya, kehendak Tuhan yang jadi. Pokoknya saya strong. Hari itu saya strong, diterima atau tidak terima sudah berdoa. Jadi yakin kehendak Tuhan itu seperti apa gitu ya. Terus manajernya nganter saya ke pintu untuk keluar, bukan saya, bertiga. Orang yang satu langsung keluar pulang. Orang yang kedua nanya-nanya sama manajernya, nanya kenapa dia tidak diterima dan segala macam gitu. Mungkin sedikit komplain dan berharap bisa diterima, tapi ya dia enggak. Saya nungguin dia selesai ngomong gitu ya. Saya juga punya pertanyaan, tapi motivasi pertama saya adalah saya mau terima kasih sama dia, gitu. Udah di interview gitu ya. Terus orang yang kedua akhirnya pulang juga, terus saya bilang sama manajernya terima kasih, dan saya punya 2 pertanyaan, saya bilang ke dia, boleh nggak nanya? Oh boleh. Saya nanya, pertanyaan pertama adalah apa bedanya full time sama part time? Ya, saya pengen tahu selain dari jumlah jamnya, saya pengen tahu apakah benefitnya dan segala macam. Terus dia jelasin, udah selesai. Terus pertanyaan saya kedua adalah, karena dia bilang waktu dia bilang yang 3 diterima, yang 3 ditolak, dia bilang you guys are good, cuman kita prefer orang yang availability-nya itu bisa di any hours, dan saya kan tidak bisa hari Minggu, pasti tidak bisa. Terus yang kedua saya tanya sama dia, kalau my availability itu saya rubah, kamu terima saya enggak? Ya, pertanyaan saya gitu aja. Ya, kalau saya rubah my availability, will you accept me? Ya, saya tidak minta loh, saya tidak minta dan tidak komplain atas keputusan dia. Saya cuma mau tanya, kalau saya rubah availability-nya, saya diterima nggak? Nah, saya cuma tidak mau hari Minggu, itu pun tidak semua. Saya cuma tidak mau hari Minggu jam 12 sampai jam 6 sore, itu nomor 1. Dan saya tulis, saya mau kerja mulai jam 9 pagi. Sedangkan kerja di Value Village bisa mulai jam 6 pagi, meskipun tokonya belum buka. Nah, kalau saya rubah nih, dari jam 9 ke jam 6, terus misalnya hari Minggu saya rubah, saya bisa kerja, kamu terima saya enggak? Dia bilang gini, jangan dong, jangan dirubah katanya. Ya, karena kalau kamu rubah kan nanti kamu kerja tapi kamu udah happy, ya repot nanti. Jawaban dia gitu ya. Tapi anyway saya cuma nanya, kalau saya rubah, kamu terima enggak? Nah kemudian dia enggak jawab pertanyaan saya, kemudian dia manggil 1 orang di dalam toko. Ya, terus dia panggil, hey, bring Harry in katanya.
Jadi saya tidak komplain, tidak minta untuk dia rubah keputusannya, saya cuma nanya. Kemudian dia panggil orang di dalam untuk bawa saya masuk. Jadi hari itu yang diterima 4 orang, kayak gitu ya. Dan ya saya tidak tahu sampai kapan saya di Valley Village, cuman hari ini saya ada pekerjaan gitu ya, ada pekerjaan di sana. Anyway, ayo kita berdoa. Firman Tuhan ya, yuk kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, berikan kami kerendahan hati untuk bisa menerima firman Tuhan, untuk bisa mentaatinya dan untuk bisa melakukannya. Tolong hamba yang akan berkata-kata supaya Tuhan mengurapi dan supaya Tuhan menjaga supaya yang tidak perlu dikatakan tidak harus dikatakan, dan yang harus diucapkan, harus disampaikan kepada kami semua. Tolong Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lihat Injil Markus pasal yang ke-14, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya, Injil Markus ini adalah minggu pertama Lent. Ya, dan tadi kalau saudara lihat di flyernya, tema kita sama dengan seluruh kampus di House for All Nation, The Way to the Cross, gitu ya. Dan hari ini semua khotbah dari ayat yang sama, dari perikop yang sama. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-11. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi sudah ada maksud untuk membunuh Tuhan Yesus. Mereka sedang diskusi kapan baiknya waktunya untuk membunuh Tuhan Yesus. Tapi saya tidak akan banyak bicara dari 2 ayat itu. Saya akan bicara ayat ke-3 sampai ke-11. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, ya, Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan, tidak ada namanya, membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar, ada orang juga tidak ada namanya, dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Kalau NIV itu using a better word, something beautiful, ya. Jadi bukan something good, tapi something beautiful, ya. Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang beautiful padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu akan menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia, ya, dalam bahasa Inggris, in memory of her, ya. Saya sebelum khotbah kasih introduction dulu ya. Tahun 78 ada buku yang diterbitkan, 77-78, judulnya In Memory of Her, ya. Penulisnya ahli teologi, setahu saya masih hidup, tapi sudah tua sekali, mestinya sudah 90, profesor di Harvard, orang Jerman, lahir di Jerman, namanya Elisabeth Fiorenza, ya. In Memory of Her, itu buku yang salah satu, buku banyak ya, tiap ilmuwan nulis buku, tapi salah satu buku yang hebat, change the game gitu ya. Ini buku
yang critical in memory of her. Elizabeth Violenza ini bukan feminis, tapi dia teolog ya. Meskipun dia ada feminisnya juga gitu ya, tapi dia teolog. Nah, ini buku pertama yang monumental yang menulis mengenai bagaimana role dari seorang perempuan di dalam iman atau teologi Kristen ya, in memory of her gitu ya. Dan Elizabeth Violenza itu argunya begini ya. Biasanya kalau kita memberitakan Injil, dia kritik ya. Kalau kita memberitakan Injil, kita kadang-kadang tentu kita akan bicara soal Yesus, right? Ya, namanya juga Injil. Tapi kadang-kadang kita akan bicara soal Paulus, kita bicara soal Petrus, ya. Semua yang kita sebut-sebut itu semua laki-laki. Padahal Tuhan Yesus bilang setiap kali Injil diberitakan, yang akan diingat itu adalah her. Perempuan ini, tapi kita tidak pernah sebut-sebut. Jadi dia mengkritik sebetulnya apa yang terjadi di dunia ini dalam pemberitaan Injil, di mana kita sering melupakan orang yang seharusnya diingat, yaitu perempuan ini. Ya, itu just an introduction. Nah, saudara, kisah ini boleh dibilang penting. Ya, pasti penting ya. Ada di Alkitab kan. Tapi boleh dibilang penting. Karena apa? Kisah ini dan kisah yang mirip dengan kisah ini ada di keempat Injil. Ya, ini kan introduction kan. Jadi ini bukan kuliah, tapi saya perlu memberitahu saudara. Jadi kisah ini atau kisah yang mirip dengan kisah ini ada di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius dan Markus paling mirip. Ya, sekali lagi selalu kita pakai asumsi Markus yang paling tua gitu kan, dokumen yang paling tua. Markus dan Matius paling mirip. Ya. Yohanes mirip sama Matius dan Markus. Lukas totally different. Ya, nah, baik Matius, Markus dan Yohanes itu kejadiannya di kota kecil namanya Betania. Tadi kita baca. Ya, Matius, Markus dan Yohanes sama. Lukas jauh dari Betania. Betania itu kira-kira Okotoksnya Calgary atau Edrinya Calgary. Jadi di selatan, di Yudea gitu ya. Tapi kejadian di Lukas itu di utara dekat Samaria sana. Ya, jadi totally different settingnya. Matius, Markus dan Yohanes itu menempatkan kisah ini dalam minggu terakhir sebelum Yesus mati. Maka itu Lent. Tapi Lukas jauh ya, perhatikan. Untuk Matius dia dari pasal 26. Matius kan endingnya 28 kan. Jadi sudah dekat tuh mau habis tuh bukunya. Untuk Markus pasal 14. Markus endingnya kapan? 16 kan. Sudah dekat mau ending gitu ya. Yohanes pasal 12 memang. Tapi Yohanes itu memang landnya lebih awal. Ya, dari mulai pasal 12 sudah mulai land itu. Tapi di Lukas pasal ke-7 cerita perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus sudah ada di situ. Padahal Lukas endingnya pasal 22. Jadi masih jauh dari ending. Jadi cerita di Lukas itu tidak ada hubungannya dengan Lent, tidak ada hubungannya dengan kematian Tuhan Yesus. Ya, tapi yang Matius, Markus dan Yohanes ada. Tapi saya tidak mengatakan bahwa yang di Lukas itu kisah yang beda. Saya tidak mau mengatakan itu. Saya juga tidak mau mengatakan itu kisah yang sama gitu ya. Tapi nanti sudah tahu. Ini introduction saya. Tahu ya, jadi Matius dan Markus paling mirip. Yohanes ada sedikit miripnya. Bukan ada banyak miripnya gitu ya. Ada sedikit bedanya. Lukas totally different. Tapi semua ceritanya Yesus diurapi dengan minyak narwastu atau dengan minyak yang mahal. Ya. Oke. Matius dan Markus kejadiannya di rumah orang namanya Simon yang sakit kusta. Matius dan Markus. Matius, Markus, Yohanes di Betania. Tapi Matius dan Markus mengatakan bahwa kejadian ini terjadi di rumah Simon orang sakit kusta. Yohanes mengatakan kejadian ini terjadi di rumah Maria, Marta dan Lazarus. Ya, memang Maria, Marta dan Lazarus kan orang Betania, memang asal kotanya Betania. Ya, bedanya itu aja. Ya. Kemudian, bagaimana dengan Lukas? Nah, ini menarik nih.
Kejadian di Lukas adalah ketika Yesus diundang makan oleh orang Farisi. Ya. Dan orang Farisi itu bukan kebetulan, namanya Simon. Loh ya. Matius dan Markus tuan rumahnya Simon, orang sakit kusta. Tapi di Injil Lukas tuan rumahnya Simon, orang Farisi. Jadi ada Simonnya dan ada Simon-Simonnya gitu ya, mirip loh Simon gitu kan ya. Tapi apa namanya, yang satu Farisi, yang satu sakit kusta ya, saya nggak usah bingung ya. Kemudian Matius tidak memberi nama perempuan ini, Markus tidak memberi nama perempuan ini, saya bacakan ada namanya. Lukas tidak memberi nama perempuan ini, tapi perempuan ini terkenal dengan dosanya. Itu Lukas. Ya, jadi orang yang mengurapi Yesus dalam Injil Lukas adalah seorang perempuan yang terkenal dengan dosanya. Banyak orang memberikan interpretasi itu adalah Maria Magdalena. Di Lukas pasal 8, Maria Magdalena adalah orang yang pernah punya 7 setan di dalam hidupnya, diusir sama Tuhan Yesus. Jadi tapi tidak ada namanya Lukas, cuma orang mengasumsikan itu Maria Magdalena. Dalam Injil Yohanes itu adalah Maria, saudaranya Marta, gitu ya. Jadi kan di Alkitab kita ada at least yang kita tahu ada 3 Maria, right ya. Maria ibunya Yesus, Maria Magdalena, Maria saudaranya Marta, ya ada 3 gitu ya. Nah, Injil Yohanes mengatakan itu Maria, pakai nama Maria saudaranya Marta, saudaranya Lazarus, gitu ya. Yang lainnya tidak pakai nama, tapi untuk Lukas orang menginterpretasikan kemungkinan besar itu Maria Magdalena, orang yang dulunya banyak dosanya, gitu ya. Matius dan Markus minyaknya ditumpahkan di kepala, cur gitu kepala ya. Lukas dan Yohanes di kaki, it's different ya. Jadi variasi, gitu ya, variasi ya. Kok bisa beda ya? Kalau itu neranginnya di luar ibadah ya, nanti saya jelasin kenapa ya, kasih tahu aja. Kemudian untuk Matius, Markus, Yesus mengatakan ini persiapan untuk penguburanku, jelas ya. Jadi kenapa minyak dituang untuk persiapan penguburan. Untuk Matius, Markus dan Yohanes ada protes. Kenapa uang dibuang-buang? Kenapa nggak diberikan kepada orang miskin? Ya ini yang bedanya dengan Lukas itu ya. Kan ini bisa diberikan kepada orang miskin ya. 300 dinar lebih, gaji orang setahun. Injil Yohanes bilang gaji orang setahun lebih bisa dibagi-bagi untuk orang miskin ya. Yang protes di Matius tidak ada namanya, di Markus tidak ada namanya, di Yohanes ada namanya, Yudas Iskariot. Ya, jadi Yohanes itu detail, ada nama perempuannya Maria, ada nama yang protes Yudas Iskariot ya. Saya bisa menjelaskan itu, cuma nanti di luar ibadah ya. Kenapa ada namanya di Yohanes. Dan kemudian in memory of her yang tadi saya sebutkan itu ada di Matius dan Markus. Jelas ya. Jadi ini insiden Yesus diurapi dengan minyak yang mahal itu ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas, ada di Yohanes. Dan kita punya assumption Markus yang paling awal, yang paling to the point, yang paling enggak pakai banyak editing gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang kita lihat ya poinnya apa Injil Markus ini. Kalau kita percaya atau bukan percaya lah, kalau kita pakai assumption bahwa Markus itu yang paling awal, maka kejadian ini terjadi di rumah orang yang bernama Simon yang sakit kusta. Oke, ya, perhatikan ya, Simon yang sakit kusta. Karena dia sakit kusta artinya apa? Dia marginalized. Dia orang yang unclean. Ya, enggak boleh nyentuh sakit kusta. Kalau kita nyentuh orang sakit kusta, jadilah kita ikut kusta. Ya, dia unclean. Yang kedua, aktor utama dalam kisah ini adalah seorang perempuan. Perempuan tidak selalu unclean, cuma secondary aja. Ya, tidak selalu unclean. Perempuan bisa unclean kalau dia dalam period, dia unclean. Kalau kita sentuh dia atau duduk di kursinya dia sebelum ditahirkan, kita jadi unclean. Tapi tidak selalu unclean.
Tapi dia secondary, dia kelasnya pada waktu itu di bawah laki-laki. Ya, jadi tuan rumahnya adalah orang yang unclean, Simon yang sakit kusta, atau barangkali Simon yang pernah sakit kusta mungkin sudah sembuh oleh Tuhan Yesus. Dan aktor utama lainnya adalah perempuan yang kelasnya tidak sama dengan laki-laki. Ya, itu kejadiannya gitu ya. Nah, perempuan ini siapapun dia, entah dia Maria Magdalena, kemungkinan bukan Maria Magdalena, mungkin lebih aman mengatakan dia Maria saudaranya Marta, karena kejadiannya di Betania, di kota Betania gitu ya. Siapapun perempuan ini, dia mengucurkan minyak yang mahal sekali, yang oleh Matius, Markus, dan Yohanes di affirm 300 dinar, dan nilainya itu gaji orang setahun ya. Saya tidak tahu kalau misalnya kita gaji minimum berapa sebulan di sini. Hitung-hitung aja ya berapa ya. Udah ngawur aja deh 2.000 kira-kira gitu ya sebulan ya. Jadi kalau setahun kira-kira 24.000, nggak tahu net atau apa gross, 24.000 gitu ya. Wah, mahal juga itu minyak wangi ya. Hanya untuk ditumpahkan di atas kepala Tuhan Yesus dan tentu akan jatuh gitu ya. Jatuh dan kemudian ya ke lantai atau ke tanah dan kan tidak akan mungkin dikumpulkan lagi. Ya sudah terbuang saja begitu saja ya. Dan yang menarik saudara, yang mahal ini ditumpahkan oleh perempuan ini membuat orang-orang itu menjadi gusar dan menjadi marah. Karena mereka berpikir, kenapa tidak diberikan kepada orang miskin? Tetapi saudara, dalam Injil Yohanes, Yudas itu yang ngomong, kenapa tidak diberikan kepada orang miskin? Dikasih komentari sama Yohanes. Yudas mengatakan itu bukan karena dia cinta sama orang miskin, tapi karena dia sering mencuri uang. Kan dia bendahara tuh, Yesus sama bendaharanya Yudas tuh. Dia suka nyolong tuh. Jadi meskipun dia ngomong di mulutnya, kenapa tidak dikasih kepada orang miskin? Sebenarnya dia mau nyolong duitnya, kasih gua aja gitu ya, daripada dipecahkan untuk Tuhan Yesus. Nah, oke ya, itu introduksinya gitu ya. Saya mau kasih khotbahnya singkat nih hari ini, singkat. 3 poin aja ya. Poin pertama, nanti saya jelaskan hal yang menarik. Poin pertama, bahwa untuk menyembah Tuhan atau hidup beribadah kepada Tuhan itu harganya mahal. Ya, nah ini saya mau kasih tahu dulu nih ya. Kata ibadah ini sulit, kata ibadah ya. Kalau saya bilang kata ibadah, maka saudara akan berpikir, oh ibadah hari Minggu seperti hari ini. Well, ya oke, bisa ya, Sunday service diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ibadah. Tapi kalau saya bilang saya hidup beribadah kepada Tuhan, tentu bukan saya datang ke gereja maksudnya setiap hari Minggu kan. Salah satunya saya ke gereja hari Minggu, tapi saya juga melakukan hal-hal yang lain. Saya beribadah kepada Tuhan ya. Kadang-kadang ibadah bisa diberi pengertian bukan hanya service tapi worship. Tapi kalau kita dengar worship, yang ada di otak kita, saya nyanyi, ngangkat tangan, nyembah buat Tuhan, ya worship. Tapi worship itu the whole life, bukan cuma kita datang ke gereja nyanyi, ngangkat tangan, bukan. Worship itu, jadi hidup beribadah itu sesuatu yang kita devoted gitu ya, yang kita berikan kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, hidup beribadah kepada Tuhan itu mahal sekali harganya. Dalam kasus perempuan ini, dalam waktu yang mungkin less than an hour, mungkin cuma 10-15 menit, dia tumpahkan minyak yang harganya 300 dinar. Ya, jadi kalau kita selama ini hidup, ini refleksi ya, pertanyaan reflektif kepada kita semua ya. Kalau selama ini kita mengaku kita berhidup beribadah kepada Tuhan, dan kita belum membayar sesuatu yang mahal sekali, gitu ya, seperti yang disaksikan oleh perempuan ini, mungkin kita belum hidup beribadah untuk Tuhan. Mungkin kita baru hidup beribadah untuk gereja atau untuk organisasi gereja tertentu. Mungkin. Salah atau enggak, saya enggak mau menghakimi, saya enggak mau menilai gitu ya, tapi mungkin belum. Nah, saudara, ayat ini ya, atau cerita mengenai perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus, entah itu di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu adalah ayat yang penting khususnya bagi gereja Katolik dan Ortodoks. Penting sekali.
mereka membedakan antara kata Yunani ya. Yang satu itu namanya latreia. Ya, latreia itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Yang satu itu namanya dulia. Dulia itu ibadah kita, ya, ibadah kita yang seharusnya kepada Tuhan, tapi untuk orang lain. Contoh, ya, apa yang kita lihat? Ali operating multimedia, ya, multimedia. Tentu Ali orang yang cinta Tuhan, ya, sok kenal aja ya, cinta Tuhan. Dan karena cintanya sama Tuhan, dia operate multimedia. Tapi kalau saya tidak lihat hatinya, Ali operate multimedia itu dulia, bukan latreia. Dia melakukan itu supaya kita bisa baca tentang ayat Alkitabnya, entah teks lagunya. Ya, II tuh nyanyi di sini. Tentu II cinta Tuhan. Ya, sok kenal juga saya. Ya, tapi ya II nyanyi di sini gitu, itu dulia. Dia nyanyi buat kita kan. Kalau tidak ada worship leadernya kita gimana gitu kan? Dia instrumen penting dalam ibadah sore hari. Termasuk saya khotbah sama juga. Ya, saya khotbah nih buat saudara ya, buat saya juga. Ya, saya dulia. Saya tidak latreia. Ya, latreia itu devoted to God alone. Itu untuk gereja Ortodoks, Kristen Ortodoks dan gereja Katolik sangat penting sekali dibedakan ini. Ya, jadi yang satu latreia tidak banyak di Perjanjian Baru, cuma 5 kali muncul. Sisanya dulia semua. Salah satunya adalah kasih duit sama orang miskin, itu dulia. Jadi ini argumennya, ya, orang-orang yang kritik termasuk barangkali Yudas. Kalau Yudas lain ya, dia mau duitnya soalnya. Dia even tidak mau dulia, dia mau duitnya. Tapi kalau katakanlah yang di Markus ini tidak ada Yudas dan tidak ada kata nyolong gitu ya. Orang-orang itu mengatakan ini duit itu bisa buat dulia. Padahal perempuan ini melakukan latreia. Jadi dia itu devoted solely to God, untuk Yesus. Yang lain mikirnya tetap pelayanan loh, tidak salah loh, nolong orang miskin, orang membutuhkan. Tapi mereka mikirnya dulia, service kepada community, volunteer di sekolah, volunteer di mana, palang merah, nyumbang darah, itu semua dulia. Gitu ya. Nah, saudara, ini penting sekali ini ya. Jadi saudara, kalau kita mau ministry yang seperti itu, saya tidak bilang jelek tuh ya, itu semua baik adanya, can be cheap. Kerja di Value Village kan, nah, toko di mana saya bekerja itu hasilnya disumbangkan kepada satu lembaga sosial di Alberta, namanya Inclusion Alberta. Ya, kita di training bang. Kalau ada yang nanya, ini saya nyumbang barang kemana duitnya? Inclusion Alberta. Ya toh, kalau Salvation Army tidak tahu kemana. Value Village yang lain mungkin punya lembaga sosial yang beda lagi, tidak tahu ya. Kita gampang enggak? Gampang. Apalagi cuma nyumbang barang bekas, right? Gampang sekali. Daripada buang ke sampah, buang aja ke Value Village gitu ya. Kasihan sekali ya. Gampang enggak? Gampang. Atau enggak usah barang bekas lah, barang bagus misalnya. Kita mau nyumbang gitu ya, setiap bulan mau berapa nyumbang? $100 gitu misalnya ke homeless di Alberta misalnya, di Calgary. Gampang enggak? Gampang lah. Kita semua bisa lah $100 kasih homeless. Enggak, bukan sesuatu yang spektakuler gitu ya. Perempuan ini memberikan $24.000 ya sekali ya. $24.000 dalam setengah jam habis ya. Melayani Tuhan, latreia itu mahal sekali. Dulia, saya tidak bilang gampang, karena kenyataannya mungkin kita juga jarang nolong orang miskin gitu ya. Saya tidak bilang gampang, tapi jauh lebih gampang dibandingkan latreia. Jadi Yesus bilang, biarkan aja, she did something beautiful to me. Nah ini juga kata Yunani. Dalam kata Yunani itu ya, ada baik itu, yang pernah belajar tuh agathos, ya. Agathos itu baik. Tetapi yang dipakai di sini bukan agathos, adalah kalos, beautiful. Ya, jadi bukan
bukan baik secara norm, secara hukum baik, tapi ini more than good, something beautiful yang dilakukan oleh perempuan ini kepadaku, kata Tuhan Yesus. Biarkan saja. Nah, saudara, terus saudara akan nanya sama saya, toh. Ini pertama poinnya mahal ya. Saudara akan nanya sama saya, loh, kalau gitu Pak Heri berarti pelayanan itu terpecah gitu ya, ada satu buat Tuhan, satu buat sesama. Saya jawabnya enggak, ya saya jawabnya enggak, ya. Tetapi ada pelayanan yang memang tujuannya itu, kalau lihat dari kisah ini, tujuannya itu ya hanya Yesus saja, kan kecuali kalau minyaknya turun gitu ya dari kepalanya Tuhan Yesus, kemudian ditampung di mangkok-mangkok, kemudian dimasukin di kantong plastik, terus dijual lagi, ya itu lain lagi. Ini kan tidak ada assumption itu, minyaknya ya sudah jatuh dan kemudian hilang. Paling dikatakan bahwa kemudian ruangan itu wangi semerbak gara-gara di minyak sebotol itu ditumpahkan semua, gitu kan? Nah, saudara, tentu yang betul adalah dulia yang kita lakukan itu harusnya bersumber dari latreia kepada Tuhan. Saya suka dengan Mother Teresa, ya, karena di dalam sosok Mother Teresa itu ya, saya menemukan bagaimana dulia dan latreia itu united. Mother Teresa bilang apa? Terkenal sekali, ya. Setiap kali aku lihat kakinya orang yang sakit kusta, aku lihat kakinya Yesus. Itu penting sekali itu, ya. Jadi setiap kali aku lihat kakinya orang sakit kusta, aku lihat kakinya Yesus. Setiap kali aku nyisir rambutnya orang-orang homeless di Kalkuta itu, aku berasa nyisir rambutnya Tuhan Yesus. Setiap kali aku mandiin itu, Mother Teresa tuh kalau orang yang sudah mati di pinggir jalan itu dimandiin sama dia. Nah, itu kayak kerja di funeral home tuh ya, dimandiin sama dia. Orang nanya, ngapain orang udah mati lu mandiin gitu kan? Dia bilang, aku mau dia mati in dignity. Ya, setiap kali dia mandiin itu, aku mandiin tubuhnya Yesus. Menarik sekali. Jadi kutipan itu ada tuh kutipannya dari Google ya. Setiap kali dia ngobatin orang, basuh lukanya orang, dia lihat itu Yesus. Nah, di dalam kata-kata Mother Teresa itu, latreia dan dulia itu jadi satu. Ya, jadi aku melakukan dulia, yes, aku melakukan pada orang-orang miskin, pada orang-orang sakit kusta, tapi sebetulnya the root of it. Thank you. Jadi akar dari kenapa saya melayani orang miskin, akar kenapa saya melayani multimedia, akar kenapa saya melayani pujian, akar kenapa saya berkhotbah, itu karena saya latreia. Tidak kelihatan, tapi hati saya devoted vertically to God. Lalu dulianya, service to the community, service kepada orang lain, itu harusnya yang terlihat. Ya, itu poin yang pertama. Simpel ya. Jadi kalau kita cuma mau sekedar dulia saja, yang tidak ada hubungannya dengan latreia, I garanti, gampang banget. Jadi kalau saudara mau kelihatan aktif melayani, mudah sekali. Pokoknya mudah sekali. Nyumbang-nyumbang apa sibuk di gereja, ngepel, bersih. It's very easy untuk melakukan dulia. Tapi untuk bisa latreia juga, it is very expensive. Ya, mahal sekali. Poin yang kedua. Yesus mengatakan tadi, perempuan ini menyiapkan penguburan. Kita biasanya kalau datang di rumah duka, ya, kalau ada orang meninggal, ya, sebelum petinya ditutup tuh ya, biasanya, saya nggak tahu, tapi kalau culture majority gitu ya, barangkali saya tahu mesti kasih minyak wangi gitu ya, putar-putar kasih minyak wangi semuanya, yang datang semuanya ya kasih minyak wangi gitu. Orang Yahudi juga tidak berbeda, sebelum dia dikubur kasih juga minyak wangi ya. Nah, perempuan ini Yesus bilang dia menyiapkan penguburanku. Jadi menurut Tuhan Yesus, perempuan ini tahu bahwa dia satu kali akan mati. Ya, ini sudah dekat, ini sudah land. Orang-orang lain termasuk murid-muridnya Tuhan Yesus
tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu dan tidak mau menerima bahwa gurunya yang sakti ini, yang bisa bikin mujizat macam-macam ini, yang pengajarannya luar biasa ini, akan segera mati. Mereka tidak mau terima itu. Tapi perempuan ini yang tidak ada namanya ini dalam Injil Markus, dia tahu Yesus akan segera mati. Jadi dia kasih minyak. Ya itu poin yang kedua yang penting. Jadi banyak orang yang tidak mau terima bahwa Tuhan Yesus harus disalib. Tapi perempuan ini tahu Yesus akan disalib dan akan mati. Salah satu pendeta yang terkenal di Amerika, ya, dia mengatakan begini. Lamb itu, jadi Markus 14 dan Markus 15, itu adalah the holiest, ya, the holiest chapters in the Bible. Wah, tuh saya bilang, ini pendetanya pendeta Injili, pendeta yang aman gitu ya. Maksudnya aman tuh good teaching ya. Dia pertama kali saya dengar dia bilang bahwa Markus 14 dan 15 dan tentu Matius 26, pokoknya yang tempat-tempat yang land itu ya, mulai Yesus dari masuk ke Yerusalem sampai dia mati, itu adalah the holiest chapters in the Bible. Baru saya baru tahu ada istilah itu. Ya, tentu itu istilahnya dia. Nah, dia ingin mengatakan bahwa tempat yang paling suci di dalam Alkitab itu adalah kisah di mana Tuhan Yesus itu menuju salib dan kemudian mati di sana. Itu kalau menurut dia, kalau semua Alkitab dipotong, sisakan itu saja. Gitu ya. Sisakan mulai dia diurapi sampai kemudian dia mati disalib dan dikuburkan. Ya, nah banyak orang tidak mau menerima, banyak orang tidak mau mengakui bahwa kalau dia itu Tuhan Maha Kuasa, kenapa dia harus mati disalib? Bukankah dia harusnya raja atas orang Yahudi? Nanti poin yang ketiga, ya. Bukankah dia harusnya raja orang Yahudi? Kenapa dia harus mati dan matinya itu hina disalib? Tapi perempuan ini tahu. Nah, itu poin yang dua, ya. Poin yang ketiga, cepat toh, ya. Poin yang ketiga, di dalam perjanjian lama orang itu, jadi kalau yang dilakukan perempuan ini meminyaki Tuhan Yesus, ya, mengucurkan minyak Tuhan Yesus. Tapi sebetulnya apa yang dia lakukan itu apa yang pendeta sering mengatakan pengurapan, diurapi. Ya, ini kontroversial ya. Misalnya tadi saya berdoa sebelum firman Tuhan, ya Tuhan, tolong urapi saya, gitu ya. Itu kontroversial tuh sebetulnya kata-kata itu. Cuman mungkin saudara tidak terlalu peduli, oke lah. Maksudnya diurapi ya supaya Tuhan empower gitu ya, supaya saya bisa khotbah dengan baik gitu ya. Tapi sebenarnya saya di Alkitab itu yang diurapi itu hanya raja. Ya, hanya raja yang diurapi. Jadi tidak sembarang orang diurapi. Raja Daud diurapi. Ya, jadi urapan itu datang kepada raja. Kalau Yesus diurapi, berarti orang yang mengurapi dia tahu bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Dia adalah Mesias, karena Mesias itu artinya yang diurapi. Dia the king of the Jews. Yang dijanjikan, yang diurapi, keturunan Daud. Nah, ini saudara, ini menjadi penting sekali ya. Jadi perempuan ini bukan hanya tahu bahwa Yesus akan mati, tapi bahwa yang akan mati ini adalah Mesias. And that is intisari dari Injil. Karena itu saudara, setiap kali Injil diberitakan, in memory of her. Orang Farisi tidak mau terima Yesus sebagai Mesias. Pemimpin agama menolak dia sebagai raja. Murid-muridnya mungkin juga ya, tapi juga tidak tahu, gitu ya. Tapi ada perempuan yang tidak ada namanya, tahu bahwa Yesus adalah Mesias, dan dia juga bisa menerima bahwa Mesias, raja yang diurapi ini, nanti akan mati disalibkan. Itu inti dari Injil. Ya, karenanya apa? Setiap kali Injil diberitakan, perempuan ini harusnya diingat. Jangan ingat Paulus, jangan ingat Petrus, ingat perempuan ini. Oh, Petrus, Yesus bilang mau mati, diapain? Ditarik bahunya. Sekali-kali tidak akan terjadi. Itu Petrus bilang begitu. Jadi
saya bukan bilang Petrus tidak baik, bukan ya. Petrus murid Tuhan Yesus, mungkin pemimpin dari murid Tuhan Yesus, tapi he couldn't accept bahwa gurunya itu akan mati disalib. Ya kalau kita mau ngomong pada waktu itu, dia tidak tahu the gospel. Gospel itu adalah Kristus mati disalib nantinya. Perempuan ini, bahkan yang tidak ada namanya ini, di Injil Markus, dia bisa ngerti itu. Jadi setiap kali Injil diberitakan, jangan ingat Petrus dan Markus dan Andreas dan yang lain-lain. Ingatlah perempuan ini karena dia di zaman di mana orang-orang tidak bisa menerima itu, dia sudah menerima itu. Nah repotnya, tadi saya sudah kasih pengantar. Repotnya adalah pengakuan ini dibuat oleh seorang perempuan. Saya bilang tadi ya, the secondary. Di rumah orang sakit kusta lagi. Ini repotnya. Jadi sudah jadi bukan keluar dari mulutnya Petrus, bukan keluar dari mulutnya Andreas atau mulutnya Yohanes, keluar dari mulutnya seorang perempuan, tidak diberi nama oleh Markus, terjadi di rumah orang sakit kusta. Jadi ini subversif, tahu subversif ya. Ini sesuatu pelanggaran yang kalau bagi ahli Taurat, bagi pemimpin agama, wah ini tinggal tunggu waktu lagi ayat 1 dan 2 kita mesti bunuh orang ini. Ya, kalau misalnya yang ngomong ahli Taurat di dalam bait suci, Yesus adalah Mesias, dia akan mati disalib, no problem. Tapi karena yang ngomong adalah seorang perempuan di rumah orang yang unclean atau pernah unclean, Simon sakit kusta, perkataan ini menjadi subversif. Jadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi semakin panas hatinya. Orang ini sudah pasti harus dibunuh. Tidak bisa diteruskan yang seperti ini. Ya, saudara ya, kisah ini menarik. Nah, saudara, kalau saya boleh ulangi nih ya dari poin-poinnya ya. Yang penting, ini yang penting nomor 1 buat kita semua. Poin kedua dan poin ketiga itu the truth, teori ya atau teologi barangkali. Tapi poin pertama ini penting, bahwa latria itu mahal sekali. Ya, devotion kepada Tuhan, ya, service kepada Tuhan, worship kepada Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan itu mahal. Kita cuma bisa menggambarkan saja, mungkin dengan mengangkat tangan, mungkin dengan menangis, mungkin dengan memberikan uang kepada orang miskin, mungkin dengan menolong orang, mungkin dengan operating multimedia, mungkin dengan khotbah ya, itu semua adalah dulia. Saya tidak bilang itu gampang loh, ya, saya tidak bilang itu gampang, tapi itu tidak semahal latria. Ya, jadi sesuai yang mengaku banyak, bukan mengaku lah ya. Kita yang merasa sudah melayani begitu banyak, ini hari kita dipanggil untuk melakukan refleksi. Ya, apakah semua yang kita lakukan itu community service, mendoakan orang lain, memimpin pujian, menolong homeless dan segala macam yang kita lakukan di luar sana kepada sesama kita, apakah itu dilandasi oleh cinta kasih kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan, atau kita masih hidup dalam dua dunia? Oke. Satu, aku mau beribadah kepada Tuhan sendiri, vertikal. Satu, aku mau beribadah, atau bukan beribadah, tapi aku mau doing social, horizontal, gitu ya. Kalau itu yang terjadi, saya akan garanti. Mungkin kita banyak melakukan yang horizontal, tapi nggak tahu yang vertikal seperti apa. Ya, itu coba, itu very practical pertanyaan refleksi kepada kita. Apa yang sungguh-sungguh kita sudah lakukan untuk Tuhan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, perempuan ini extraordinary. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan mati. Petrus tidak mau terima itu. Tuhan, sekali-kali tidak akan terjadi padamu. Yesus bilang apa? Bukan kamu yang ngomong itu, setan yang ngomong itu. Ya. Dan yang terakhir, perempuan ini tahu bahwa Yesus adalah the King of the Jews, Raja orang Yahudi. Maka itu dia deserve untuk pengurapan. Luar biasa ya, it's amazing.
Nah, saudara, sekarang saya nutupnya, saya mau ke ayat yang tadi saya bilang beda, Lukas pasal 7. Ya, yang saya bilang kan Matius, Markus sama, Yohanes agak sama, Lukas paling beda. Nah, Lukas waktu perempuan itu numpahkan minyak wangi di kakinya, di Lukas dan Yohanes dia pakai rambutnya untuk ngusap. Jadi rambutnya mesti panjang. Nggak bisa gajiin. Rambutnya pendek susah ngusapnya ya. Rambutnya ini masih panjang ya untuk bisa ngusap kakinya Tuhan Yesus. Lalu orang-orang itu ngedumel apa ngomongnya gini. Kalau dia adalah seorang nabi, maksudnya kalau Yesus seorang nabi, pasti dia tahu siapa perempuan ini. Maksudnya ini perempuan yang banyak dosanya. Dan kalau dia tahu, ini naturally, kalau dia tahu ini perempuan banyak dosanya, dia pasti akan tendang ke perempuannya ceder gitu supaya jangan usap-usap kakinya gitu kan, ya. Kenapa? Ya. Again, kalau kita mau ngomong soal clean dan unclean, itu satu reason. Tapi reason yang lain adalah apa? Wah, jangan-jangan nanti orang berpikir aku punya affair sama perempuan ini. Ini perempuan yang terkenal banyak dosanya di kota itu. Sekarang dia musap-musap kaki saya pakai rambutnya, showing affection. Wah, nanti orang bilang, you punya skandal. Ya, nah, Yesus tahu pikiran mereka kan. Lukas mengindikasikan Yesus tahu. Kemudian dia tanya sama Simon gini, Simon, kalau ada dua orang, ya, kemudian mereka berutang sama kamu atau sama seseorang gitu ya, berutang, misalnya dua orang utang sama Ali gitu ya. Kemudian yang satu utangnya 100 rupiah atau 100 dolar, yang satu utangnya 500 dolar. Tidak bisa bayar dua-duanya. Kemudian karena Ali kasihan sama kedua orang itu, dia bilang, sudahlah ya, anggap aja lunas, kamu tidak usah bayar. Baik yang 100 dolar, baik yang 500 dolar, dilunaskan sama Ali. Karena he is so generous. Ya. Lalu Yesus tanya sama Simon, kira-kira menurut kamu, yang mana yang lebih berterima kasih kepada Ali? Simon langsung jawab tanpa mikir, tentu yang lebih banyak utangnya dihapuskan Tuhan. Yaitu yang 500 kan? Terus Tuhan bilang sama Simon, Simon, aku datang ke rumahmu dari tadi ya, sudah ngobrol sama kamu. Tidak ada tuh orang yang minyaki aku ya. Lalu dia bilang, perempuan ini datang. Dia menumpahkan minyak yang mahal. Dia membersihkan kakiku dengan rambutnya. Injil Lukas bilang, dia tidak berhenti menciumi kakiku. Udah, Simon diam juga. Ya, karena perempuan ini doing latreyanya itu luar biasa. Jadi in other words gitu ya. Dan kemudian setelah ngomong itu Yesus bilang, perempuan, go in peace, dosamu diampuni. Orang ngomong lagi, siapakah orang ini kok bisa mengampuni dosa? Gitu ya. Orang tanya lagi, siapa orang ini kok bisa mengampuni dosa orang? Ya, itu zaman-zaman awal. Maka itu Lukas menempatkan dia di pasal yang ke-7. Tapi saudara, pertanyaan itu menjadi penting sekali, pertanyaan kepada Simon itu. Orang yang bisa berbuat banyak matreya, itu orang yang tahu betul betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus kepada dia. Dia nanti kalau bandingkan Ali tadi, wah, dia sudah membebaskan utangku 500 dolar. Jadi aku mau sungguh-sungguh buat dia gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang dihapuskan utangnya cuma utang 100 dolar, mungkin dia bilang, 100 dolar ya. Saya kerja 7 jam juga bisa ganti Ali nanti. Gampang lah ya, tidak terlalu dihargai gitu ya. Jadi hidupnya ya biasa-biasa saja. Nah, kenapa saya mau nutup ini? Sebentar kita akan perjamuan kudus. Ya, kita akan perjamuan kudus. Kita akan diingatkan kembali akan betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk itu, ya. Nah, saya mau mengajak kita hari ini berpikir dua hal. Hal yang pertama, berpikir tentang diri kita sendiri. Ya, berpikir seburuk apakah kita ini sehingga Tuhan perlu menolong kita.
supaya kita bisa diselamatkan. Itu pikiran pertama. Ya, kalau saudara berkata, I'm not that bad, ya, misalnya lah ya, I'm not that bad, actually ya. Sebetulnya kalau ngomong I'm not that bad, sebetulnya tanpa darah Yesus aku juga I'm okay, ya. Nah, kita perlu bertobat, ya. Tentu kita perlu bertobat. Ya, tapi saya mengajak kita untuk reflektif hari ini, mengambil waktu dalam mengambil perjamuan kudus. Siapakah saya? Ya, siapakah saya? Kenapa saya perlu darah Yesus? Kenapa Yesus sampai mesti mati buat saya? Ini pasti utang saya bukan cuma $500 ini. Ini utang yang enggak mungkin bisa dibayar. Even kalau saya jual rumah saya, kalau saya kerja rodi, tak akan bisa bayar utang ini. Jadi ini perjamuan kudus adalah waktu yang baik untuk berpikir reflektif. Siapakah saya? Gitu ya. Ya, terutama siapakah saya sebelum ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya. Nomor 2, tentu kita berpikir seberapa besar pengorbanan yang diberikan Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Ya, 2 pertanyaan itu. Ya, kalau kita bisa menjawab dengan tepat 2 pertanyaan itu, saya jamin. Wah, ini saya jamin ya. Bukan jamin akan diberkati, bukan. Tapi hidup kita akan berubah dalam hal apa? Kita akan melakukan latreia. Ya, hidup kita, ibadah kita kepada Tuhan akan jadi sesuatu yang seperti perempuan ini. Ya, saya tidak bilang kalau sudah sering menolong orang miskin, suka memberikan community service itu hal yang buruk, enggak. Tapi akan terjadi seperti yang dalam Lukas pasal ke-7 itu. Ya, ada 2 orang punya hutang, yang mana yang lebih berterima kasih? Tentu yang lebih banyak hutangnya dihapuskan, dia akan berterima kasih. Kalau kita tahu siapa kita dan kita tahu betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus untuk hidup kita, maka ibadah kita kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan juga akan totally change. Oke, mari kita berdoa. Mungkin ada lagu ya, bisa sambil depannya. Yuk kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami akan betapa besar pengorbanan-Mu kepada kami untuk menyelamatkan hidup kami, untuk memindahkan hidup kami yang tadinya kotor dan tidak berarti kepada terang dan kepada pengharapan yang pasti akan keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk mengingatkan kami akan hidup beribadah kepada Tuhan. Mungkin selama ini kami banyak melakukan aktivitas, mungkin kami banyak melakukan pelayanan, dan semuanya itu baik Tuhan. Tapi kami diingatkan hari ini, kepada siapa semua itu kami lakukan. Kami minta Tuhan supaya firman hari ini boleh menolong kami. Supaya semua yang kami lakukan, entah itu pelayanan gereja, pelayanan di luar gereja, sumbernya adalah ucapan terima kasih kami kepada Engkau yang telah menghapuskan hutang yang seharusnya kami bayar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.